Belum, udah Iya. Bu, Udah kan? Ibu. udah Bu. Alhamdulillah. Habis sudah record. Oke. Baik. Untuk IPA nih. Karena kan ini sesi terakhir informatika ya. Jadi tidak ada sesi lain setelah ini. Bu Risma hanya mau menguatkan Bu Umi tadi. Bu Risma sudah ngasih kis-kis biologi. Sudah kita bahas juga kan. Ya, waktu minggu lalu di pertemuan. Bu Umi juga udah ngasih kisi-kisi fisika. Tadi dalam bentuk esai juga sama. Jadi mohon kalian baca lagi. Trik yang dari Bu Risma bilang, kamu kerjain kisi-kisi itu sampai kamu bisa ngerjain tanpa harus melihat buku. Insya Allah bisa. Oke, sebelum kita memulai informatika, karena ketemu lagi sama Bu Risma, mari kita ya, chatnya nanti Bu Risma matiin sebentar ya. Mari kita buka open kelas informatika pada sore hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum kalian memulai, tadi Bu Risma lupa juga untuk yang IPA, baik biologi ataupun fisika. Lalu baik kalian juga sekarang ikut informatika. Jadi kalian absennya 3 kali. Kalau yang ikutnya 3 kali, tuh linknya Bu Risma kirimin lagi di chat. Jangan ada yang chat dulu ya. Jangan ada yang nimpa-nimpa dulu chatnya. Bu Risma sedang mencari supaya dinonaktifkan chatnya. Disable Bu, disable chat. Ya makanya dulu pengaturan. Nah, yuk Bu Risma tunggu dulu kalian untuk absen. Tadi sepertinya yang awal juga banyak yang belum absen katanya. Boleh absen dulu. Kalau kalian ikutnya 3 kali, berarti absennya 3 kali juga. Sekalinya diisi biologi, sekalinya diisi fisika, sekalinya juga kalian isi untuk informatika kalau memang yang 3 kali. Kenapa disable yang nggak muncul tadi? Ya isi dulu daftar hadirnya supaya nanti nggak lupa. Sudah Bu. Sudah. Oke, udah semua. Saling ingetin ya temennya. Nah, tadi yang ikutnya biologi aja berarti 1. Yang ikutnya baru informatika aja sekarang berarti sekali. Tadi yang belum Risma ingetin lagi tadi seperti Bu. Yusuf sama siapa tuh? Sama Daniel lo. Minta di notis banget kayaknya. Di mana itu kok Risma lihat kayak di perpus? Yusuf, Daniel lo. Di mana itu? Di perpus ya? Sama siapa aja? Cup. Jawab dong, Cup. Bu. Yusuf. Ya, Bu. Cup. Dengar Bu Risma Ya, kan? Bu. Sama Ya. siapa aja? Sama Daniel lo. Berdua. Ya, Bu. Iya. Walah, masih di sekolah di perpus. Masih, Bu. Masya Allah. Oke, baiklah. Kita akan memasuki untuk membahas informatika 7A sampai 7G. Mohon izin Bu Risma di sini yang akan mereview atau akan melaksanakan tugas untuk kalian. Semuanya sudah dapat kisi-kisi kan dari Pak Imam ataupun dari Bu Tri yang 7A sampai 7E. Kisi-kisinya sama kok yang di kertas Udah, chatnya. Bu. Sudah? Udah, Bu. Ini sudah ya. 7G, 7F juga sudah dibagikan. Oke, kita akan bahas sekarang membahas kisi-kisi ini. Lalu nanti setelah kita bahas kisi-kisi ini, Bu Risma akan share. Mungkin kalau kelas lain mungkin ada yang dikasih tahu Bu Tri atau Pak Imam. Ada latihan soal, khususnya 7F juga yang belum Bu Risma sampaikan sama sekali. Jadi sekarang kita bahas dulu kisi-kisinya, kita jawab bareng-bareng. Lalu nanti untuk kalian di rumah ada latihan soal juga di LMS yang harus kalian kerjakan. Itu bisa sampai 3 kali. Minimal banget kalian kerjain sekali. Ya, maksimalnya 3 kali. Tapi harus mencoba semuanya hari ini. Paham? Paham, Paham Bu. ya?
Oke, baik sekarang kita bahas. Diambil dulu kisi-kisinya yang belum ada supaya bisa langsung kita isi bareng-bareng, dipegang pulpennya atau mungkin alat tulisnya nyaman. Yuk diambil. Kalau memang misalkan ibu jauh ngambilnya di lantai bawah, aku di kamar. Mau ditulis dulu di buku. Jawabannya nanti aku cocokin boleh juga ya. Oh, Bu Risma, Siapa nih? Ya, apa? emang ada yang di print, Bu? Kelas berapa? Ini yang nanya siapa ya, maaf? Atau Bu? Kata 7B. Putri, 7B dikasih print out atau soft copy? Kita kopi, Bu. 7A juga sama di kopi. Iya, Bu, soft copy, Bu. Nggak dapat printan, Bu. Soft copy ya? Dapatnya di Udah Word, sini aku. dalam bentuk Word. Udah diisi semua malah. 7B. Ya. 7B. 7B iya. Kata 7B nggak dapat hard copy, dapatnya soft copy. Bu, dapetnya soft copy, Bu. 7 ABC soft copy. 7 ABC soft copy. Enggak, yang C doang, yang soft copy. Yang C doang yang soft copy. Kita nggak dapat, Bu, Halo. soft copy-nya, Bu. yang C dapat, Bu. Saya dapat, Bu. Yang C katanya C dapat, Bu. Saya kemarin ngerjain. Ya sudah. Oh iya, Baiklah. benar, soft copy. Tapi kan udah kita bahas ya. Udah Sudah dibahas. di kelas. Ya, sudah. Ya udah, berarti yang udah dibahas nanti harusnya bisa juga kalau mau langsung jawab ya. Kita buka nanti di bawah. Nanti kita berarti langsung cepat supaya nanti kalian bisa ke LMS juga ya. Yang soft copy boleh dibuka soft copy yang udah dibahas sama Bu Tri juga. Berarti apa? Teman-teman 7 ABC sudah bisa nanti langsung menjawab. Tapi beberapa tadi ada yang disesuaikan ya untuk di kisi-kisinya. Jadi silakan diperlihatkan juga. Oke. Kelihatan share screen Bu Risma? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih Bu Risma. Gedein dulu. Nomor 1 datum, Oke, Bu. kita. Oke, nomor 1. Betul, tadi yang sudah disebutkan. Kita besarkan. Nomor 1, siapa yang mau jawab? Excel, Bu. Oke, Excel. Datum, Bu. Data berasal dari bahasa datum yang artinya apa? Fakta, Bu. Oh iya, fakta. Nah, siapa yang jawab? Fakta. Shen ya? Fakta, Bu. Oh, Fakta, Bu. Dani setuju deh. Oke, artinya fakta. Nomor 2. Pada Microsoft Excel, sel adalah, siapa yang mau jawab? Bu. Saya Salma Pak Azam duluan tadi ya? sama dulu, Bu. Ya, Salma dulu ya. Nanti Azam boleh nama lain. Salma apa itu? Sel. Dan kolom. Oke. Kalian ada anak-anak yang Bu Risma titik pertemuan antara kolom dan baris dan kolom sama aja. Kalau kolom tuh yang mana? Yang ditandai dengan angka atau ditandai dengan huruf? Adalah kolom. Titik Apa? pertemuan. Antara Titik. kolom. Kolom. Titik Kalau kolom kolom, sama baris. yes. Kalau kolom itu yang angka atau yang huruf, yang horizontal atau yang vertikal kalau kolom. Vertikal, Bu. Kolom yang vertikal, betul ya. Kalau baris yang horizontal. Contoh di sini, kalau kolom itu ada kolom nomor, kolom soal, kolom jawaban. Kalau baris ada baris nomor 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nomor 3. Siapa yang mau Excel, jawab? Bu. Excel, Bu. Excel belum. Azam dulu tadi. Azam jadi nggak Enggak, mau Bu. jawab? Excel aja, Bu. Itu masih lupa. Saya lupa. Oke, Excel silakan. Ini bukan, Bu. Apa sih? Tanda panah ke kanan. Arahnya ke kanan. Yes. Arahnya ke kanan ya. Bisa cari tanda panah. Ke kanan. Mana ya? Oh, ini dia. Tunggu sebentar. Putri. Oke, selanjutnya. Terima kasih Excel. Betul ya. Coba sekarang gue mau tanya. Tanda. Di sini kan dalam operasi logika itu banyak tanda. Lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Kurang dari, sama dengan. Betul? Kalau Ya, misalkan betul. tanda yang ditulis itu kan lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan, artinya ada tanda apanya? Garis. Apa? Arah ke kanan dan huruf sama dengan apa? Tombol sama dengan. Yes, betul. Udah jelas. Pasti ada sama dengannya. Gitu ya. Next, nomor 4.
Excel, Bu. Siapa? Saya itu Excel, Bu. Jangan Saya, Excel Bu. dong, gantian Azam, silakan. Oke. dalam menentukan rumus pada Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Betul. Betul. Ya, harus sama dengan. Kenapa? Semuanya sama dengan sum, sama dengan average, sama dengan apapun. Yang tadi Putri bilang kan, bahas ini terus perlu LMS. Ya. Jadi kalau misalkan Azam hafal semua rumus, terus ketika Azam mengoperasikan Excel tidak pakai huruf kata, apa namanya lambang sama dengan dulu, bisa beroperasi nggak kira-kira Azam? Oh, Kalau misalkan Azam udah tahu nih rumus rata-rata average, rumus maksimal max, rumus minimal min, tapi kalau pakai sama nggak pakai sama dengan, apakah akan berjalan operasinya? nggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Pokoknya semuanya harus didahului dengan tanda sama dengan. Next, nomor 5 siapa? Saya, Bu. Mata. Oh, kita silakan. Sama dengan pada suatu data terdapat nilai anak perempuan dan laki-laki. Untuk menjumlahkan nilai seluruh anak digunakan rumus sama dengan sum dalam kurung range. Oke, range apa? Yang mau dijumlahinnya, Bu. Yes, atau biasanya disebutnya Range dengan area. range. Yes, betul sekali. Oh ya, range area. Range areanya ya, jadi di blok yang mana yang mau dijumlahkan, karena di sini tanda apa namanya di soal yaitu nilai seluruh. Nah, ini apa bedanya dengan nomor 6 dan nomor 7? Atas kalian. Kalau nomor 6 gimana, Ta? Kalau yang atas kan di sini ditanyakan jumlah seluruh anak, maka cukup sama aja. Tapi kalau misalkan di sininya untuk menunjukkan nilai anak perempuan saja, gimana, Ta? Gimana ya? Atau yang lain? Sumit. Ya, Sumit. if terus sum if dalam kurung range area titik koma Yes. tanda Range kutip perempuan di situ tanda kutip lagi titik koma tutup kurung. Yes. Nah, yang ini titik koma, maka harus selalu pakai ini. Perempuan laki-laki di sini dimintanya? Perempuan. Yes, perempuan jangan lupa ditutup lagi petiknya, baru ditutup kurung. Jadi Nggak pakai bedanya ini lagi ya, Bu? Nggak pakai ini Kenapa? lagi ya, Bu? Nggak pakai titik koma lagi ya, Bu? Enggak, kalau titik koma itu hanya memisahkan sebelum kalian ke if atau ke khususnya atau ke kategorinya. Jadi kalau misalkan Ata mau cuma perempuan, laki-laki, lulus, gagal, itu cukup pakai tanda petik aja. Di akhirnya tidak perlu pakai titik koma lagi. Oh, Ya, oke. Yes. Nah, berarti kalau gitu, nomor 7-nya gimana? Di sini dimintanya laki untuk menentukan nilai Sama aja tapi perempuannya diganti laki-laki, Bu. Nah, coba Iya. bukan. Mereka yang teliti soal nomor 7. Pada suatu data terdapat nilai anak perempuan. Next. Berarti langsung sama dengan salah, Next. Habis itu range area dalam kurung range area yes, dalam kurung range area. Udah kan? titik. Oh ya Karena udah. tanya hanya max. Kalau dimintanya nilai terkecil, maka rumusnya jadi apa? Sama dengan min. Ya, sama dengan min, gitu ya. Bu Risma mau menekankan kembali yang sum sama sum if. Kalau sum aja atau sum itu untuk seluruh penjumlahannya. Kalau misalkan sum if itu jika ada kriteria tertentu ya yang akan dijumlahkan, maka setelah range areanya kamu tuliskan kategorinya apa? Perempuan, laki-laki, lulus, gagal. Yes, betul. Nomor 8, coba tadi dari kelas 7B atau udah dari 7C udah. Tadi selama 7 D, Bu. D. D, berarti kelas yang lain yang belum. 7F belum, Bu. Belum. Ayo 7A, 7A tadi Delisha 7. 7 Bu. Oke. Nomor 8.
Pada suatu data terdapat nilai anak perempuan dan laki-laki untuk menentukan nilai terendah. Nah, gampang. Coba 7F atau 7G. 7F udah Excel. 7G. Aku mau bu 7. Jangan sama lagi, kita gantian. Lah, aku tuh sama yang beda bu. Oh iya, tadi Mas Salma 7 itu. Boleh Salma, apa? Nilai terendah. Min sama dengan Yes. min Lalu? range area. Lalu range area. Yes, betul sekali. Nomor 9. Pada suatu data terdapat nilai anak perempuan dan laki-laki untuk menentukan rata-rata. Yuk, 7G. Rata-rata rumusnya apa? Semuanya udah praktek. 7F, 7G juga sudah praktek bikin semua rumusnya. Average. Ya, pasti tahu Azam lagi. Apa Zam? Sama dengan average. Sama Average. dengan average. Salah nggak ini? Sama dengan average range area. Average. Yes, pokoknya di range area. Ya, Oke. range area. Oke, nomor 10. 7. Bursa maunya sekarang tadi 7. A sama 7G. 7A tadi Alia Bursa sempat dengar-dengar suaranya 7G. Kayaknya yang belum sama sekali. Penulisan fungsi if yang benar untuk mencari keterangan lulus atau tidak lulus dengan ketentuan siswa dinyatakan lulus jika rata-rata minimalnya 75. Fungsi if-nya gimana? 7G siapa yang mau jawab? Kalau tulisannya, Gimana Gwin? Rumusnya Gwin? aduh lupa ingat Bu. Ya, Kan Gwin punya Excel-nya. Waktu itu udah praktek semua 7 apa namanya? Yes, 7F 7G udah pernah praktek di Excel-nya, dibuka lagi ya. Yang lain tadi juga. fungsi penulisan. Tadi apa Bu? Pakai if. Itu nomor 10, Gwin. Kalau yang dinyatain lulusnya yang minimal 75. Fungsi if-nya gimana? Bentar. Nanti kalian boleh coba-coba lagi juga di rumah untuk di Microsoft Excel-nya. Kita setelah soal ini nanti Burisma kasih tahu itunya ya, course di LMS-nya. Aduh Bu, tiba-tiba jadi ngeblank Bu. Yang lain boleh bantuin Bu, Gwin sama dengan Alia 7A boleh nggak jawab? Alia, boleh Alia. Silakan 7A belum, nanti habis ini 7G lagi. Next sebelum 7G belum ada yang jawab. Aduh. Alia, boleh gimana? Ini kamera Burisma mati emang Jadi- dua-duanya ya? Iya Bu. Iya. Iya Bu. Burisma nyalain dulu deh. Boleh nggak sekarang aku mulai jawab, Bu? Boleh, Alia mau jawab yang ini silakan. Jadinya if, terus kan itu ada kolom yang Sama dengan dulu contohnya nggak? nih ada Sama dengan kolom dulu nggak? nama sama nilai, terus Alia. itu nilainya Halo. Alia. ah, Hai, Alia. Ada rumus yang kelewat? Sebelum if apa? iya, aku Padahal- jelasin dulu ini. Jadinya kayak tabelnya dulu. Kayak contohnya tabelnya L4, terus lebih dari sama dengan 75. Yes, Burisma tahu. Tapi sebelum if harus ada apa, Alia? Ada rumus yang kelewat. Buka kurung. Bukan, sebelum if. Dengan Belum. Apa tadi yang bantu jawab? tanda tanya. Sama dengan. Sama dengan. Yes, sama dengan. Oh iya, Alia sama mau dengan. ngasih- Kok tanda tanya sih? Itu adalah rumus typo. utama. Iya, Bu. Jadi Ali juga Sama sama dengan dengan if. if Membuka selnya buka sel berapa kurung. aja ya. Jadi Iya, barusan contohnya nulisnya di sini C4 sel aja ya. lebih dari sama dengan 75 Lebih dari sama dengan titik. 75. titik koma Mm-mm. tanda petik lulus, Yes. terus tanda petik lagi, titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus, Tanda petik lagi, titik koma karena dipisahkan, harus terus tanda ini petik lagi, tidak Yes. lulus, terus tanda petik lagi, baru tutup kurung. Pintar, good job.
7A sampai 7G. Bu Risma ada rumus kayak begini besok. Di ulangan yes. Jadi nanti di ujian misalkan contoh soal langsung gitu ya. Soal langsung misalkan seperti ini. Atau mungkin kalian disediain tabel. Atau kalau misalkan ada tabel seperti contoh Microsoft Excel-nya, maka kamu bisa menentukan selnya sel berapa. Tapi kalau soalnya seperti ini, penulisan fungsi if yang benar untuk mencari keterangan lulus. Jadi nanti kamu harus memilih mana pilihan A, B, C, D yang rumusnya benar. Atau kebalikannya. Ada rumus ini, ditanya, maksud dari rumus di atas adalah apa? Guru kan selalu bilang, kisi-kisi itu bukan soal, tapi nanti soalnya bisa banyak berbagai kemungkinan. Bisa muncul tabel, bisa muncul soal langsung, bisa juga kebalikannya tadi. Rumusnya yang ditulis, ditanyanya, perhatikan rumus di bawah ini atau formula di bawah ini. Lalu ada formula ini, if ketika kurung buka sel bla 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 bla. Setelah itu nanti ditanya, formula di atas akan menghasilkan hasil titik titik titik. A lulus, B tidak lulus, C gagal, D misalkan kurang beruntung atau gimana. Nah, kamu harus menafsirkan dari formula itu lulus apa enggak anak tersebut. Biasanya kalau soal itu ada tabel dulu. Ya, jadi informatikanya tolong kalian boleh juga belajarnya sambil belajar lagi di Microsoft Excel-nya langsung kalau mau mengingat ya. Kalau mau mengingat, apalagi 7 yang udah pernah mencoba, membuka Microsoft Excel-nya atau bahkan kelas-kelas yang mungkin sudah praktek langsung di Microsoft Excel-nya, rumusnya udah ada kan? Ya, saling Ya, atau mungkin teman-teman 7F7G boleh kalau mau nge-share ke teman-teman 7A sampai 7E ini contoh kelompok kita. Udah ada rumusnya semua. Mereka udah pernah bikin semua rumus-rumusnya jadi lebih gampang belajarnya. Silakan. Ya, atau mungkin justru teman-teman kelas lain pernah praktek sama Bu Tri sama Pak Imam apa. Silakan, materi kita sama. Ya, semuanya tidak dibeda-bedakan. Kisi-kisinya 7A sampai 7G sama ya. Titip banget dari Bu Risma, dari Pak Imam, dari Bu Tri. Dicoba rumus-rumusnya. Karena penafsiran rumus banyak. Soal penafsiran rumus. Nanti ada tabel. Nilai. Setelah tabel nilai, nanti ada formula kayak gini. Ntar ditanya berdasarkan formula tersebut dan tabel di atas, maka hasilnya adalah, nah kamu harus menafsirkan hasilnya apa. Paham nggak? Ya, baik belajar besok Bu Risma kasih tahu soal-soal formula, soal-soal tentang rumusnya banyak, lebih dari 5. Ya. Oke, kita lanjut nomor 11. File data yang diketik menggunakan Microsoft Word saat disimpan file memiliki extension apa? Docs. Excel. Nah, sorry, Microsoft itu Word. Yes. XL, Iya, Bu, kenapa, Bu? XSX. Kalau yang bawah Microsoft level Word ya, tuh berarti Docs. Terus Microsoft Word tuh XLSX. kebalik dong. Microsoft Word-nya doc, DOCS. Kalau untuk Iya, Bu. Excel-nya XLSX ya. Bukan Excel 7F. Apa sih namanya? Oke, selanjutnya. Nomor 13. Udah diajarin. Udah dipraktekin. Udah di-sharingin. Gue mau nanya ke yang diajar. Apa namanya? 7A sampai 7E. Praktek rumusnya? Bu, Pasti. Apa? Sudah diajarin semua ya dari 7A sampai 7. Nah, ibu mau ngasih tahu kalau di materi yang analisis data kan ada biner. Karena memang ada beberapa kelas juga yang belum diajarkan, maka tidak keluar nilai soal tentang binernya. Nah, tapi kalau soal rumus Microsoft Excel, semua kelas itu sudah diajarkan, sudah praktek juga, sudah diajarin langsung di Microsoft-nya. Jadi insya Allah langsung bisa. Ya, harusnya sudah bisa. Nanti silakan yang punya Microsoft Excel yang mau di-share atau enggak nanti Bu Risma share melalui perwakilan. Nanti kalian bisa share di grup angkatan ya, angkatan kalian. Baik, Bu, baik. Kita nyelesain informatika langsung biologi.
Kedengeran nggak sekarang? Sorry, maaf tadi ada yang nelpon. Gimana bisa kamu? Halo, ini Rama sibuk apa ya? Ke Bu Risma kedengarannya suara Rama doang, tujuan. Oh, pantesan tadi kira Bu Risma nanya ibu. Oke, nomor 13. Siapa yang mau jawab? Reference adalah fitur yang paling sering digunakan dalam mengolah data pada Excel. Reference merupakan identitas halaman sebuah sel atau range yang dijadikan acuan dari sebuah formula atau function. Nah, perhatikan formula berikut. Yang disebut reference adalah apa pengertian dari reference? Reference, kelas yang Bu Risma ajar bahkan udah pernah dipraktekin juga. Reference itu ingat nggak kalian? Kalau misalkan ada reference itu adalah fitur pada mikro Excel yang digunakan Kayak buat catatan gitu nggak sih, Bu? Bu Risma ada suaranya, Bu. baris. Ingat nggak kalau kalian misalkan punya data, terus nggak mau nih data yang sebelah itu supaya nggak gerak-gerak kalau kalian. Bu, suaranya hilang, Bu. Sekarang ada nggak? Hilang. Suaranya kayak jauh banget. Suaranya kayak jauh gitu. Bu, suaranya, Bu. Deket nggak? Masih kurang, Bu. Bu, mulut Ibu ditempelin ke speaker, Bu. Telan, Bu. Sekarang? Masih sama, Bu. Masih sama, Bu. Kecil banget, Bu, suaranya. Gila Bu suaranya. Ya udah. Nah, udah baru ada, Bu. Bu, suaranya nggak kedengeran, Bu. Emang Bu Risma lagi nggak bicara. Oh, Lagi nulis itu tuh jawaban yang kalian. Ibu, baria itu apa ya, Bu? Baris, typo itu. Oh iya ya, maaf. Oh, Ibu, aku ingat, Bu. Jadi kolomnya itu nggak bakal gerak kemana-mana meskipun udah digerak-gerakin. Jadi udah kekunci di tempat yang sama. Yes, betul. Jadi nanti kalau yang kalian waktu itu kan salah satu fiturnya adalah kalau misalnya nge-freeze Venus. Jadi kalian nanti kolom atau barisnya yang ketika kalian sudah diberikan fitur itu akan diam. Betul yang tadi gue bilang dia tidak ikut apa namanya geser-geser. Suara berusaha mantul nggak? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Kalau Iya, sekarang Bu. Suara Bu mantul Risma nggak? double. Nggak, sekarang nggak. Udah enggak, Bu. Oke. Jadi gini, Bu. Baik. Kan misalkan di Heeh. ada tabel, kayak tabel. Nah, tabelnya itu ada, Terus? misalkan ada 10 baris tabel. Nah, itu misalkan kita ngunci tabel nomor 1 sampai 2. Nah, itu meskipun kita nge-scroll sampai ke paling bawah, dia nggak bakalan pindah kemana-mana. Jadi tetap kelihatan dan nggak bakal pindah. Benar nggak, Bu? Yes, betul banget seperti itu. Jadi dia akan nggak pindah-pindah. Kedengeran gue suara Bu Risma? Kedengeran, Bu? Yes, betul. Kedengeran, Bu. Jelas Bu. Ya, kayak gitu Jelas, yang tadi Delman. gue bilang. Jadi dia akan diam. Sekarang Bu Risma nomor 14. Ini mungkin ada sedikit perbedaan di kisi-kisi yang Bu Risma, Bu Tri, Pak Imam kasih. Ya, kalau misalkan di yang Bu Risma kasih itu, yang Bu Tri kasih, yang Pak Imam kasih, itu rumusnya ada sum, terus di dalam kurungnya max ya. Jadi kalian ada rumus sum max gitu. Jadi setelah kalian menjumlahkan harus ditambahkan lagi dengan nilai paling maksimal. Nah, ini kami ralat bersama.
tadi Bu Risa sudah koordinasi juga dengan Bu Tri dan Pak Imam. Jadi kalian kuasainya tadi kalau di rumus ada sum, ada sum if gitu kan. Tapi untuk contoh soal yang ini, boleh kalian kalau mau coret di latihan soalnya jadi sum saja. Berarti kalau sum doang ini cukup diapain? Cukup Tinggal dijumlah. diapain kalau cuma sum? Diapain apa? Jumlahin aja kayak biasa. Jumlahin. Yes, Hasilnya jumlahin. 24. Berarti nilainya berapa nih? 30. Berapa berarti jumlahnya? 24. Hah? 24 Bu. 1 ditambah 7. 24. Bu Risma salah. Di sininya harusnya 3. Sorry. 8. Nah, berarti Oh, 20? oke. 25. 25. Yes, 25. 25. Ya, jadi kalian boleh ralat semua rumusnya, max-nya dihapus saja ya. Jadi hanya Suara Ibu hilang lagi, Bu. terakhir untuk di yang nomor 15 ini hasilnya apa? Kamu kurus apa kamu gemuk? Kamu Kamu kurus. kurus. Ya Allah, cepet banget jawabnya kalau kamu kurus. Kenapa bisa jadi kamu kurus? Karena berat badannya kurang dari 41. Pinter. Karena di sini beratnya 40. If kurang dari 41. Nah, sedangkan data yang ada ini adalah 40. Nah, rumus kayak gini ada Bu Risma besok. Ada. Nggak cuma satu soal. Minimal banget satu. Jadi kalian kalau lihat di kisi-kisi aja kan ada rumus sum, ada sum if, ada max, ada min, ada average, ada if. Nah, berarti diingat-ingat lagi semua rumus itu beserta dengan hasilnya. Ibu, kenapa ini jadi kamu? Coba kalau misalkan berat badannya 45, jawabannya kamu kurus apa kamu gemuk? Gemuk, Ibu. Ya, ini Bu Risma, nanti Bu Risma kirim. Bu Risma. Tunggu sebentar. Takutnya ini tidak terkirim. Tidak apa? Hentikan berbagi dulu. Bu, boleh nggak Bu nanti hasilnya Ibu yang di kisi-kisi yang Ibu jawab dikirim, Bu? Boleh, makanya nih Ibu lagi save dulu takut hilang. Oke, Bu. Wait, Ibu bagikan dulu sekarang. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu kirim dulu ke WhatsApp Bu Risma, nanti Ibu kirim. Nanti Bu Risma kirim ke kalau Bu Risma nggak punya semua nomornya, nanti Bu Risma bisa kirimkan juga melalui PJ IPA Bu Risma ya, biar sekalian sama yang tadi IPA juga ya, link quizisnya, oke? Jadi nanti biar sekalian Bu Risma blast ke ke itunya Bu Risma, ke PJ IPA Biologi, lalu nanti sekalian juga link latihan quizis tadi sama yang tadi latihan untuk kalian informatika. Nah, sekarang anak-anak Ibu, semuanya kalian silakan di rumah untuk mengerjakan latihan soal informatika yang ada di LMS. Kalian buka LMS, informatikanya kan sama ya. Dari 7A sampai 7G kan course-nya sama ya. Itu ada satu course-nya yaitu nanti Bu Risma screenshotkan juga sekaligus ngirim. Course-nya adalah latihan asas atau persiapan asas. Di dalamnya ada kisi-kisi, ada juga latihan soal pilihan ganda. Wajib nggak Bu Risma? Bu Risma akan bilang wajib. Wajib minimal sekali ngerjain, maksimal 3 kali. Jadi nanti Bu Risma, Bu Tri, Pak Imam akan punya data siapa yang ngerjain dan tidak. Paham? Bu, itu kan kenapa di limit sampai 3? Kenapa di limit sampai 3 kali? Terus gue mau 10 kali. Nah, enggak, maksudnya biar bisa buat latihan terus, Bu. Kenapa gue? Maksudnya biar bisa latihan terus, Bu. Unlimited aja. Ya, Bu. Oh ya udah. Oke, nanti dibuka jadi unlimited ya. Bu, Jadi kalian bisa mencoba-coba. bisa kok di close, Bu. Kenapa? Bisa di close, Bu. Bisa di close. Emang Ya menurut nih. Fahri kita lagi ngomongin Bu. apa? Persiapan asas kan latihannya. Terus kok minta di close? Kenapa? Di sini di saya this quiz is closed Tuesday 28 November 2023. Belum dibuka. Kan ini masih berlangsung Zoom-nya. Nanti ya.
Setelah Zoom ini berakhir, nanti akan dibuka unlimited. Wajib semuanya minimal sekali. Attempt. Mencoba sebelum besok. Jangan tiba-tiba habis besok ngerjainnya, oke? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nanti Bu Risa kirimin ya sekaligus tadi link quizzes yang IPA biologi sama latihan yang tadi sudah kita bahas. Berdoa Oke, Bu. dulu untuk Makasih, Bu. besok. IPA dan informatikanya semoga lancar, sukses semuanya, nilainya Amin. bagus-bagus. Amin. Ya, berdoa kalau Fatihah. Mau juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah join. Semoga Bus jangan lupa berdoa juga di rumah ya. Semangat Amin. belajarnya. Bye-bye. Assalamualaikum Oke, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Dadah, makasih.